Bayangkan berada di kamar pengantin mewah, namun itu terasa seperti kurungan. Malam pertama pernikahan adalah pengalaman dingin dan menyakitkan, bukan karena cinta, melainkan karena transaksi yang keji. Sekar mengira ia telah membayar lunas utang keluarganya, namun di balik senyum kepala desa, Haji Ridwan, tersembunyi sebuah buku merah yang berisi kebenaran paling gelap. Apakah utang ayahnya benar-benar lunas? Atau apakah pengorbanannya hanyalah pintu masuk ke skema kejahatan yang memeras seluruh desa? Ketika Sekar mengetahui bahwa ia telah dinikahi oleh predator berjas yang memanipulasi catatan utang warga demi merampas tanah mereka, ia dihadapkan pada dilema yang mengguncang jiwa. Haruskah ia tetap menjadi Nyonya Kades yang patuh di dalam penjara emas ini, atau menggunakan posisinya untuk melawan? Ketegangan memuncak ketika Sekar menyadari bahwa ia hamil anak Haji Ridwan. Anak itu, yang lahir dari pengorbanan yang dipaksakan, kini menjadi perisai kontroversial dan senjata terakhirnya. Mampukah seorang gadis desa, yang kini menjadi mata-mata di jantung kekuasaan, mengungkap kebenaran tanpa mengorbankan nyawanya dan masa depan anak yang belum lahir? Desa Sumber Makmur. Namanya saja sudah mengandung janji, tetapi bagi keluarga kami, janji itu hanyalah ironi yang pahit. Diapit oleh hamparan sawah hijau yang membentang hingga cakrawala, Sumber Makmur tampak seperti lukisan yang damai. Namun, aku, Sekar, tahu bahwa di balik hijaunya padi, terdapat ladang ranjau berupa utang dan kekuasaan. Ayahku, Pak Heri, seorang petani yang tubuhnya sudah membungkuk oleh kelelahan dan cemas, telah berjuang melawan cuaca, harga pupuk yang gila-gilaan, dan yang paling mematikan, jerat pinjaman dari Haji Ridwan. Haji Ridwan bukan hanya kepala desa, dia adalah pemilik tidak resmi separuh desa. Orang-orang menyebutnya visioner karena keberhasilannya membawa proyek ke desa, namun bisik-bisik yang lebih jujur di belakang pintu menggambarkannya sebagai predator berjas, haus akan tanah dan kontrol. Ia meminjamkan uang dengan bunga yang menjerat leher, sebuah praktik yang ia sembunyikan di balik topeng filantropi lokal. Kami, seperti banyak keluarga lain, telah terjerumus ke dalam lubang itu. Ayahku meminjam, berharap panen berikutnya akan membebaskan kami. Namun, setiap musim tanam adalah kekalahan baru, dan utang kami membesar seperti tumor ganas yang tak terobati. Puncaknya terjadi pada suatu sore yang lembab. Aku baru saja pulang dengan kaki berlumuran lumpur. Di ruang tamu kami yang sempit, suasana terasa tebal dan dingin. Ayah duduk tertunduk, sementara Haji Ridwan menatapnya dengan senyum puas yang memuakkan, layaknya seekor laba-laba yang melihat mangsa di jaringnya. Utangmu sudah mencapai titik yang tidak masuk akal, Pak Heri, kata Haji Ridwan dengan nada tenang, namun setiap kata terasa seperti palu godam. Kau tahu, aku tidak bisa menunggu selamanya. Ayahku gemetar. Beri aku waktu, Pak Kades. Musim tanam berikutnya, aku janji. Tawa Haji Ridwan memotongnya. Tawa itu tidak hangat, melainkan tajam seperti ancaman. Janji? Kau sudah berjanji 3 kali. Ada cara lain, Heri. Cara yang jauh lebih cepat untuk melunasi utangmu, dan bahkan memberimu kehormatan. Aku berdiri membeku di ambang pintu, firasat buruk mencekikku. Kemudian, Haji Ridwan menoleh. Tatapannya yang serakah menelanjangiku dari ujung rambut hingga ujung kaki. Sekar, katanya, menyebut namaku seperti mengutip harga barang. Dia cukup dewasa untuk menjadi istriku. Jika dia bersedia, semua utangmu lunas. Semua tanahmu aman. Napas terhenti di paru-paruku. Rasanya seperti lelucon yang keji. Menikahi pria paruh baya yang memancarkan aura bahaya dan berjarak hampir 30 tahun dariku? Itu tidak adil. Air mata mengalir deras di pipiku. Ayahku menolak untuk menatapku, rasa malu dan putus asa membebani bahunya. Ini tidak bisa, ayah, bisikku. Kita cari jalan lain. Haji Ridwan berdiri, memancarkan dominasi. Tidak ada jalan lain, nak. Kecuali, tentu saja, kau ingin melihat ayahmu kehilangan segalanya. Kehilangan tanah berarti kehilangan martabat di desa ini. Pikirkan baik-baik. Malam itu, keputusan itu menjepitku. Jika aku menolak, ayahku akan hancur. Jika aku menerima, aku kehilangan segalanya, mimpiku, masa depanku, dan kendali atas diriku. Namun,
Stigma sosial terhadap kegagalan adalah racun yang mematikan di sumber makmur. Aku harus memilih aib yang lebih terhormat, pengorbanan. Keesokan harinya, aku mengangguk pada ayahku yang menangis. Aku setuju untuk menjadi mahar atas utangnya. Kebahagiaan Haji Ridwan tidak bisa disembunyikan. Ia telah mendapatkan bukan hanya tanah ayah, tetapi juga trofi yang ia idamkan. Ibu tiriku, Bu Ratna, memberiku pelukan yang tidak tulus sebelum aku berkemas. Kau sekarang adalah Nyonya Kades, bisiknya, jangan pernah lupakan tanggung jawab itu. Kata, tanggung jawab, itu terasa seperti beban yang mencekik. Aku tahu ini bukan akhir dari cerita, melainkan awal dari pertempuran yang aku tidak tahu bagaimana harus memenangkannya. Pernikahanku dengan Haji Ridwan berlangsung cepat, tanpa kemewahan, dan nyaris tanpa emosi. Di balai desa, aku adalah jaminan utang, bukan pengantin. Bagi Haji Ridwan, ini adalah kemenangan penuh. Ia tersenyum lebar sepanjang acara, mengklaimku sebagai miliknya di hadapan seluruh desa, tak peduli pada mataku yang kosong. Malam itu, aku pindah ke rumah baruku, rumah kepala desa. Sebuah istana megah di tengah desa petani, dengan dinding-dinding yang dingin dan lorong-lorong panjang. Itu bukan rumah, itu adalah panggung untuk memamerkan kekuasaan. Malam pertama adalah inti dari kengerianku. Aku duduk kaku di tepi ranjang berkanopi yang besar. Ketika Haji Ridwan masuk, senyumnya adalah ekspresi kepemilikan. Ia mencoba bersikap lembut, tetapi kegugupanku semakin parah. Sentuhannya terasa asing dan brutal. Aku menangis dalam diam, merasakan diriku terpisah dari tubuhku sendiri. Itu adalah pengalaman yang dingin, menyakitkan, dan tidak memiliki ikatan emosional sedikit pun. Hari-hari berikutnya hanyalah rutinitas yang sepi. Aku adalah bayangan, bertugas melayani dan menjaga martabat, Nyonya Kades, dilarang keluar terlalu sering. Haji Ridwan memperlakukanku seperti barang berharga yang baru dibeli. Namun, rasa hampa itu mulai memicu sesuatu yang lain, rasa ingin tahu yang berbahaya. Aku tidak bisa menerima bahwa pengorbananku hanya berakhir di penjara mewah ini. Aku mulai bertanya, apakah utang ayah benar-benar lunas? Atau, apakah ada kebohongan lain di balik kebohongan ini? Suatu sore, ketika Haji Ridwan sedang menghadiri rapat desa, aku mengambil keputusan berisiko. Aku menyelinap ke ruang kerjanya yang luas dan gelap. Di atas meja kerja kayu yang tebal, aku menemukan apa yang kemudian kukenal sebagai buku merah, sebuah buku catatan tebal dengan tinta merah terang di dalamnya. Aku membolak-baliknya dengan tangan gemetar. Di dalamnya, ada daftar nama-nama peminjam desa, termasuk beberapa tetangga yang tanahnya telah disita. Aku membandingkan utang awal dengan utang yang tercantum saat ini, dan hatiku mencelos. Jumlah utang yang harus dibayar jauh lebih besar daripada jumlah yang dipinjam. Angka-angka itu dimanipulasi, bunga ditambahkan secara diam-diam. Pinjaman kecil menjadi monster yang tak terbayarkan. Skema Haji Ridwan bukan sekadar meminjamkan uang, itu adalah perampasan tanah yang dilegalkan melalui pembukuan palsu. Ketika aku melihat nama ayahku, Pak Heri, air mataku menetes. Angka itu juga membengkak. Ayahku, yang sudah membayar sebagian besar utangnya, kini tercatat berutang 2 kali lipat dari jumlah seharusnya, semuanya berkat manipulasi di balik meja ini. Aku hampir tidak percaya. Pernikahanku, pengorbanan terbesar dalam hidupku, dilakukan atas dasar kebohongan yang keji. Aku telah menjadi istri dari seorang penjahat yang terorganisir. Aku buru-buru menutup buku merah itu dan menahannya erat-erat di dadaku. Untuk pertama kalinya sejak menikah, aku tahu aku tidak akan tinggal diam. Sejak malam itu, rumah megah Haji Ridwan berubah menjadi medan pertempuran tersembunyi. Aku tahu aku hidup bersama musuh. Aku harus berhati-hati, bergerak seperti bayangan. Pertaruhannya adalah kebebasanku, dan kini, kebenaran untuk seluruh desa. Aku memulai operasi pengumpulan bukti. Setiap kali Haji Ridwan pergi rapat ke balai desa, aku menyelinap kembali ke ruang kerja itu. Aku mulai merekam percakapan teleponnya dengan tamu-tamu, yang ternyata adalah investor luar kota, menggunakan ponsel lama yang kusembunyikan, dan mencatat detail-detail dari buku merah. Aku menemukan bahwa tanah yang disita tidak diolah oleh petani lokal,
melainkan disewakan atau dijual murah kepada perusahaan luar untuk proyek pertanian komersial skala besar atau pengembangan properti, mengancam mata pencaharian dan tradisi desa. Haji Ridwan adalah perantara yang menjual sumber makmur. Dilema moral menekan, aku menggunakan statusku sebagai Nyonya Kades untuk melawan Kades itu sendiri. Tetapi memikirkan wajah ayah yang putus asa dan nasib para tetangga, tekadku menguat. Perlawanan ini adalah satu-satunya cara untuk menebus harga yang telah kubayar. Suatu sore, di antara pohon-pohon mangga di halaman belakang, aku didatangi oleh seorang pemuda yang tampak asing, namun matanya penuh kejujuran yang langka. "Sekar," katanya dengan tenang, memperkenalkan dirinya sebagai Adi. "Aku seorang aktivis dari kota. Kami sudah lama mencurigai praktik kades di sini. Dan aku sering melihatmu mengendap-endap di dekat ruang kerjanya." Aku membeku, terkejut. Adi tersenyum tipis. "Aku tahu kau bukan wanita yang terbiasa dengan kemewahan ini. Ada sesuatu yang salah, dan aku butuh bantuanmu. Kami butuh bukti dari dalam." Kelelahan mental karena menanggung beban ini sendirian akhirnya membuatku menyerah. Aku mengungkapkan penemuanku tentang buku merah, manipulasi utang, dan pengubahan tanah desa. Mata Adi menyala penuh minat. "Itu persis yang kami cari. Sekar, kami bisa menjatuhkannya. Tapi kami butuh salinan fisik atau rekaman yang bisa dipertanggungjawabkan di jalur hukum. Apakah kau bersedia menjadi sekutu kami?" Aku mengangguk tanpa ragu. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku merasa memiliki tujuan sejati. Aku bukan lagi pengantin yang dikorbankan, aku adalah mata-mata di jantung kekuasaan. Aliansi kami berlanjut melalui pertemuan rahasia di gubuk tua dan pesan singkat terenkripsi. Adi memberiku dukungan dan memberiku tahu bagaimana mengamankan bukti tanpa meninggalkan jejak. Namun, semakin aku terlibat, semakin tegang pula hubungan di rumah. Bu Ratna, ibu tiriku, mulai menunjukkan kecurigaan. Ia sering mengawasiku. "Kau sering mondar-mandir dan terlihat cemas, Sekar?" Bu Ratna bertanya suatu malam, nadanya tajam. "Nyonya Kades harus menjaga ketenangan. Jangan mencari masalah." Aku tahu dia tidak sepenuhnya percaya. Kecurigaan Bu Ratna menambah tekanan luar biasa. Aku berhasil menyalin beberapa halaman penting dari buku merah. Bukti sudah di tangan. Aku dan Adi merencanakan langkah berikutnya, mengumpulkan para korban. Tetapi pada pagi hari itu, aku terbangun dengan perasaan mual yang tak tertahankan. Itu adalah rasa mual yang sama sekali berbeda dengan cemas. Sebuah pemikiran yang mustahil, namun mencekik, tiba-tiba muncul. Apakah ini bukan hanya perjuangan untuk kebebasan, tetapi juga perjuangan untuk nyawa lain? Tes kehamilan sederhana yang kubeli di warung desa mengkonfirmasi apa yang paling kutakuti. 2 garis terang di layar kecil itu terasa seperti penghukuman, bukan kabar baik. Aku hamil. Usia kandunganku sudah sekitar 6 minggu. Rasa ngeri dan jijik membanjiriku. Aku mengandung darah daging Haji Ridwan, anak dari pria yang telah menghancurkan hidupku. Bagaimana mungkin aku bisa mencintai anak ini? Bagaimana mungkin aku membesarkannya dalam lingkungan yang dibangun di atas kebohongan dan air mata korbannya? Aku melihatnya sebagai beban, sebagai rantai tambahan yang mengikatku pada penjara emas ini. Dalam pertemuan rahasia kami berikutnya, aku menceritakan semuanya kepada Adi. Reaksinya mengejutkanku. "Sekar, jangan biarkan ini menghancurkanmu. Justru, ini bisa jadi kekuatanmu," ujar Adi dengan tatapan tajam. Haji Ridwan sangat terobsesi dengan garis keturunan dan kekuasaan. Anak ini adalah buktinya bahwa dia berhasil menaklukkanmu. Jika dia tahu kau hamil, dia tidak akan berani menyakitimu. Kau menjadi terlalu berharga untuk disentuh. Gunakan ini sebagai perisai sampai kita berhasil menjatuhkannya. Kata-kata Adi, yang menganjurkan untuk menggunakan anak yang belum lahir sebagai alat tawar-menawar, terasa dingin dan kontroversial. Namun, dalam situasi ini, di mana aku berjuang untuk hidupku dan keadilan, moralitas menjadi abu-abu. Aku tidak punya pilihan. Anak ini harus menjadi penyelamatku. Aku memutuskan untuk mengungkapkan kehamilanku saat kami makan malam. Aku menatapnya, mengumpulkan seluruh keberanianku. "Pak, aku hamil." Ekspresi Haji Ridwan berubah drastis. Wajahnya yang biasa dingin,
tiba-tiba bersinar dengan kebanggaan dan kegembiraan yang tulus. Dia bangkit dari kursi, memelukku erat. Pelukannya kali ini terasa seperti cengkeraman baru yang lebih kuat. "Ini kabar luar biasa, istriku," serunya dengan suara bergetar, penuh kemenangan. "Kita akan punya anak. Jaga kesehatanmu baik-baik. Ini adalah awal dari dinasti kita." Sejak saat itu, perlakuan Haji Ridwan berubah. Ia menjadi sangat protektif, sebuah proteksi yang terasa posesif dan menindas. Aku tidak lagi diizinkan melakukan pekerjaan rumah yang berat atau keluar rumah tanpa pengawasan ketat. Aku menjadi barang berharga yang harus dijaga untuk memastikan kelangsungan garis keturunan, dinasti, mereka. Meskipun aku kini memiliki perisai, pengawasan ini juga membatasi gerakanku untuk mengumpulkan bukti. Akses ke ruang kerja Kades menjadi semakin sulit. Waktu kami semakin sempit. Aku harus bertindak sekarang sebelum perlindungannya berubah menjadi kurungan permanen. Aku dan Adi, melalui pesan rahasia, menyusun rencana terakhir. Kami akan mengadakan pertemuan rahasia dengan para korban di desa dan mengajak mereka untuk bersatu. Malam sebelum pertemuan itu, aku melihat Haji Ridwan berbicara serius dengan Bu Ratna di ruang tamu. Tatapannya padaku semakin sering, semakin tajam. Aku tahu Bu Ratna tidak pernah sepenuhnya mempercayaiku. Aku memiliki perisai di perutku, tetapi aku juga memiliki musuh baru yang lebih dekat, mengancam untuk membocorkan rencanaku. Aku berhasil menyelenggarakan pertemuan rahasia dengan sekitar 10 petani, termasuk Pak Karjo. Mereka mendengarkan penjelasanku tentang buku merah dan skema manipulasi angka dengan air mata dan amarah. 8 orang lainnya mengangguk. Kami telah menyatukan kekuatan. Malam itu, aku merasa lega, siap untuk bertindak. Namun, pengkhianatan datang dari orang yang paling dekat. Haji Ridwan pulang lebih cepat dari balai desa. Wajahnya merah padam, penuh amarah yang menakutkan, memegang beberapa lembar fotokopi yang ku kenali, salinan bukti yang ku sembunyikan. "Apa ini, Sekar?" Suaranya dingin, mematikan. "Apa kau pikir aku bodoh?" Aku membeku di kamar. Bu Ratna yang memberitahuku, katanya, senyumnya adalah ancaman. "Dia bilang kau sering menyelinap keluar dan bertemu orang-orang asing. Aku menyuruhnya menggeledah kamarmu. Aku telah dikhianati. Jika kau berani melaporkanku," ancam Haji Ridwan, "mendekatiku, aku akan mengambil semuanya darimu. Termasuk anak yang kau kandung. Dia akan menjadi pewarisku, bukan milikmu. Kau akan kutinggalkan tanpa apa-apa." Haji Ridwan menyita ponselku dan mengurungku di rumah, memberiku pengawasan 24 jam. Aku adalah tawanan. Namun, Adi adalah sekutu yang cerdas. Malam harinya, ia datang ke jendela kamarku. Melalui celah kecil, ia melemparkan sebuah ponsel kecil ke dalam. Esok paginya, saat Haji Ridwan berada di balai desa, aku menggunakan kesempatan ini. Dengan tangan gemetar, aku mengirimkan semua bukti, dokumen, rekaman, foto, kepada Adi. Itu adalah langkah terakhirku, sebuah tombol ledakan yang kutekan dari balik jeruji. Beberapa jam kemudian, kabar itu datang. Polisi tiba-tiba mengepung balai desa. Mereka membawa surat perintah penangkapan berdasarkan bukti yang kuat dan kesaksian para korban. Massa desa, yang terdiri dari puluhan orang yang telah bersatu, berkumpul di depan balai desa, bersorak. Aku melihatnya dari kejauhan. Haji Ridwan, kepala desa yang diagungkan sekaligus ditakuti itu, dibawa keluar dengan tangan diborgol. Matanya penuh kebencian dan frustrasi. Dia sudah selesai. Desa Sumber Makmur telah mendapatkan kebebasannya, dan ayahku adalah salah satu dari mereka yang mendapatkan tanahnya kembali. Beberapa hari kemudian, Adi datang menemuiku. Ia memberiku dokumen resmi yang menguatkan penangkapan Kades dan mengembalikan aset ayah. "Perjuangan ini bukan hanya untuk desa," katanya. "Tapi untukmu. Kau layak mendapatkan kehidupan yang lebih baik." Aku merenung. Meskipun aku telah memenangkan pertempuran ini, kenangan pahit akan pengorbanan dan trauma malam pertama itu terlalu berat untuk kubawa. Demi anakku, aku harus pergi. Aku meninggalkan desa Sumber Makmur. Aku pergi bersama Adi, bukan sebagai kekasih, tetapi sebagai teman dan pendukung yang tak tergantikan. Kami pindah ke kota kecil,
di mana aku bisa melanjutkan pendidikan, mimpi yang dulu kutinggalkan. Beberapa bulan kemudian, anakku lahir. Seorang bayi laki-laki yang sehat. Aku memberinya nama Arka, yang berarti cahaya. Saat aku menatap mata Arka, aku tersenyum pahit, namun penuh tekad. Meskipun ia adalah darah daging dari pria yang paling kubenci, ia adalah anak yang telah menjadi perisai dan katalisator kebebasanku. Aku akan memastikan ia tumbuh dalam lingkungan cinta dan kebenaran, jauh dari bayang-bayang kegelapan ayahnya. Perjuanganku untuk membesarkan Arka dan membebaskan diriku dari trauma masa lalu baru saja dimulai. Itu adalah kebenaran yang kontroversi, anak yang datang dari pengorbanan terkeji menjadi penyelamat yang paling tidak terduga. Pada akhirnya, Sekar berhasil memenangkan pertempuran penting. Meskipun ia harus membayar harga yang mahal, kebebasan akhirnya diraih, tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk seluruh desa Sumber Makmur. Haji Ridwan ditangkap, tanah-tanah kembali kepada pemiliknya, dan Sekar memulai hidup baru dengan martabat dan harapan, ditemani oleh sang penyelamatnya, Adi, dan tentu saja, Arka, sang cahaya, yang lahir dari kegelapan. Kisah ini mengajarkan kita bahwa pengorbanan terberat seringkali melahirkan kekuatan terbesar. Jangan pernah takut melawan ketidakadilan, karena satu keberanian bisa menjadi katalisator bagi kebebasan banyak orang.